Timnas Indonesia telah memulai persiapan mereka untuk menghadapi turnamen sepak bola internasional yang akan datang. Para pemain dan pelatih sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa tim berada dalam kondisi terbaik saat bertanding. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, Indonesia bertekad untuk memberikan penampilan yang mengesankan di panggung internasional. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih berpengalaman telah memulai pemusatan latihan intensif mereka di pusat pelatihan nasional. Pemain-pemain terbaik dari berbagai klub di Indonesia telah dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional. Para pemain ini harus melewati serangkaian evaluasi dan seleksi ketat sebelum dapat menjadi bagian dari tim Indonesia. Selama pemusatan latihan, pelatih timnas Indonesia fokus pada memperkuat aspek-aspek permainan tim. Mereka mengadakan latihan taktik, latihan kebukaran, serta pertandingan uji coba dengan tim-tim terkuat maupun di luar negeri. Latihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan individu pemain, membangun kekompakan tim, serta mengasah strategi pemain yang efektif. Timnas Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal jadwal persiapan yang padat. Mereka harus bermain dalam beberapa pertandingan uji coba melawan tim-tim internasional terkemuka sebelum turnamen dimulai. Ini memberikan kesempatan berharga bagi tim untuk menguji coba kemampuan mereka. Kehadiran supporter juga merupakan elemen penting dalam mendukung motivasi timnas Indonesia. Supporter serta yang berbondong-bondong ke stadion untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para berharap kita semua juga dapat mencapai hasil. Lapangan sepak bola internasional merupakan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan potensi dan berjasa Indonesia kepada Pemain yang baru saja dinaturalisasi, Tom Hee langsung menjalani latihan bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Kehadiran para pemain baru di tempat latihan menarik perhatian penggemar Timnas Indonesia. Ratusan orang menunggu latihan dari luar kompleks latihan digelar secara tertutup. Pelatih Timnas Sintayong tak ingin latihannya terekspos ke publik. Berita kedua, gugatan MK. Dalam perkembangan politik terkini, sebuah gugatan terhadap calon presiden telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan ini menyoroti beberapa aspek terkait dengan kelayakan dan keberhasilan calon tersebut dalam memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjadi presiden. Calon presiden yang menjadi objek gugatan ini adalah Gibran. Dia telah diusung oleh partai politik yang memiliki dukungan yang signifikan di masyarakat. Namun, gugatan ini mengajukan pertanyaan yang serius terhadap kelayakan calon tersebut untuk menjadi presiden. Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang dianggap melanggar ketentuan konstitusi yang berlaku, beberapa argumen yang diajukan dalam gugatan ini antara lain: yang pertama, gugatan tersebut mengklaim bahwa calon presiden tersebut tidak memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh konstitusi untuk menjadi presiden. Ada bukti yang menunjukkan bahwa usia calon presiden masih di bawah batas minimum yang ditentukan. Yang kedua, gugatan juga berpendapat bahwa calon presiden tersebut masih melanggar ketentuan yang berlaku pada MK saat ini. Hal ini menimbulkan keraguan akan integritas dan moralitas calon tersebut. Gugatan ini diajukan oleh kubu 01 dan 02 yang memiliki kepentingan dalam proses pemilihan presiden yang adil dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap gugatan tersebut. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari calon presiden yang menjadi sasaran gugatan. Namun pihak pendukung calon tersebut telah menyatakan keyakinan mereka bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya merupakan upaya politik untuk merusak reputasi calon presiden. Mahkamah Konstitusi akan melakukan proses persidangan untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang ditujukan oleh kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang disampaikan, MK akan mengambil keputusan yang akan memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan presiden dan calon presiden yang bersangkutan. Gugatan terhadap calon presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi dinilai tak mustahil akan dikabulkan oleh MK.
di mana gugatan itu terkait soal permintaan pembatalan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. A search operation is continuing for at least 6 people thrown into a river in the U.S. city of Baltimore after this huge container ship collided with a bridge, sending it crashing into the water. Maintenance workers were working on the bridge when it happened in the early hours of the morning. 2 people were pulled from the freezing waters. Rescuers are now using sonar to search the wreckage for the missing. In the minutes before the crash, it's thought that the container ship had lost power. Well, in a moment, Rebecca Morell will take a step-by-step look at exactly what happened. But first, we have correspondents on both sides of the bridge in Baltimore. Gary O'Donoghue is on the east side, and Sumi Somaskanda is on the west. Sumi, first of all, the progress so far of the rescuers? Sophie, there is a massive search and rescue operation underway. It's going to continue into the night. As you mentioned, they are using sonar detectors to try to more precisely locate where those missing workers might be. We have also learned that FBI divers have joined those rescue and recovery boats, and that they are using robotic cameras to also try to locate where those missing workers might be. Now, a law enforcement source who told us that information was not able to say whether there was one or more divers in the water at this moment, and that is because of the jagged debris. You have to remember that massive chunks of metal from this bridge fell right into the river, really complicating efforts. And that indeed corresponds with what we heard from Maryland Senator Ben Cardin, who we spoke to just about half an hour ago, who told us one of the problems in the search and rescue mission at the moment is precisely that they really had to maintain a surface search, because getting deeper into the water has not been possible because of that debris. So they're going to continue searching, Sophie, but several factors working against them at this hour: that debris, the wreckage from the bridge, but of course also weather. It is very cold, and as the evening moves on, it will of course only get colder.